Apa sekarang pembahasannya adalah apa sebab-sebab yang menyebabkan ya datangnya adab kubur itu. Ketahuilah ya akhi, sebab adab kubur itu ada dua. Yang pertama, sebab yang bersifat umum. Yang kedua, sebab yang bersifat khusus atau secara terperinci. Adapun secara umum, maka semua maksiat ya, itu menyebabkan pelakunya diadab dalam kuburnya. Ya, baik itu maksiat yang sifatnya dosa besar maupun dosa apa? Kecil. Semua itu sebab datangnya adab kubur. Kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala maafkan ia. Maka itu tentunya berbeda. Adapun sebab-sebab yang terperinci banyak, akhi. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastanzih minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Rasulullah, dua mayat dalam kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah diadab karena perkara yang dianggap besar. Maksudnya perkara tersebut mereka anggap apa? Remeh. Kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bala innahuma lakabir. Padahal itu besar. Tapi dianggap apa? Remeh. Iya. Ini menunjukkan Pak, hati-hati. Jangan sampai kita ini meremehkan maksiat. Oleh karena itu dalam suatu hadis disebutkan, inna syaitan qad aisa an ya'budahu ya al-musallun fi jaziratil Arab. Walakin radiya lakum mimma tahqiruna min a'malikum. Atau kama qala. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab ini. Tapi setan ridho dengan perkara yang kalian anggap remeh dari amalan kalian. Artinya menganggap remeh sesuatu itu pintu, Pak, daripada pintu-pintu setan. Ya, kalau orang menganggap remeh dosa, biasanya itu tanda dia akan mulai jatuh itu. Seseorang tidak akan jatuh kepada suatu maksiat sampai ia menganggap remeh dulu, Pak. Selama dia menganggap itu besar di hatinya, ya, dia tidak akan lakukan. Tapi kalau dia sudah menganggap remeh, dia akan lakukan. Amal soleh pun sama. Seseorang yang menganggap remeh amal, cuma sunnah ini, nggak wajib kok. Biasanya sih dia akan apa? Meninggalkan. Ya. Maka dari itu Rasulullah mengabarkan bahwa setan ridho untuk kalian apa yang kalian anggap remeh itu. Ada orang menganggap remeh yang namanya ghibah, Pak. Ada orang yang menganggap remeh namanya dusta, Pak. Ditanya sama istri, mau ke mana mas? Mau ke kantor. Padahal kemana gitu main. Iya. Bagi dia remeh, kecil. Padahal dusta termasuk dosa besar nggak? Ini belum apa-apa ngantuk, woi. Jangan ngantuk. Ke kamar mandi, mandi dulu. Ikhwatal Islam azani Allah ya. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, padahal dosa itu besar. Adapun yang pertama, maka ia tidak berhati-hati dari air kencing. Ya, banyak ya yang kita lihat ya, ada orang kencing aja berdiri di pinggir jalan, dah langsung masukin, nggak di cuci dulu Masya Allah. Ada orang kencing tapi tidak berhati-hati dari cipratan air kencing. Dalam satu riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabri min. Hati-hati kalian dari air kencing karena kebanyakan adab kubur itu gara-gara itu. Ya. Adapun yang kedua kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah, mengadu domba. Datang ke si A,
ngomongin si B, jelek-jelekin. Datang ke si B, jelek-jelekin si A. Akhirnya dua orang itu jadi apa? Ya. Dan di zaman sekarang berapa banyak Pak orang-orang yang mereka melakukan seperti itu. Ya, untuk tujuan politik, untuk tujuan menjatuhkan, dan yang bagaimana caranya supaya ustadz ini dan ustadz ini saling berantem, bagaimana kelompok ini saling berantem. Itu Masya Allah, politik adu domba seperti itu, subhanallah, mengerikan sekali. Ya, salah satu sebab pelakunya diadab di mana? Di alam kuburnya. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Di antaranya juga hadis riwayat Bukhari, Pak. Bahwa Rasulullah SAW suatu hari setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam bermimpi? Karena kebiasaan Rasulullah biasanya disebutkan dalam Bukhari itu, Rasulullah terkadang kalau habis sholat subuh itu suka nanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian bermimpi? Kalau ada yang bermimpi, dia ceritakan, maka Rasulullah takwil mimpinya. Kemudian suatu pagi Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Ternyata para sahabat diam semuanya. Lalu Rasulullah bersabda, adapun aku tadi malam bermimpi. Aku dibawa oleh dua malaikat. Dan mimpi Nabi benar tidak Pak? Benar, bahkan mimpi Nabi itu wahyu. Lalu aku melewati seorang laki-laki yang ditidurkan terlentang. Dan laki-laki lagi membawa batu yang besar. Lalu kemudian dihancurkan kepala orang yang sedang tidur terlentang itu. Lalu ia menggelinding. Diambilnya batu yang menggelinding itu, kembali lagi dalam keadaan kepalanya bagus lagi. Dihancurkan lagi, terus sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, subhanallah, siapa dia? Kata dua malaikat itu, pergi. Kemudian aku melewati seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai tengkuknya. Iya. Setelah disobek sebelah kanannya, disobek sebelah kirinya, setelah disobek sebelah kirinya, sebelah kanan bagus lagi, disobek lagi, terus. Kata Rasulullah, subhanallah, siapa dia? Kata dua malaikat itu, pergi. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tungku api. Setiap kali api menyambar dari bawah, ya, dari bawah tanur itu, mereka berusaha untuk naik dan keluar namun tidak bisa. Dan mereka menjerit kesakitan. Aku berkata lagi, subhanallah, siapa itu? Kata dua malaikat itu, pergi. Iya. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, lalu aku melihat juga wanita yang payudaranya dipatuki ular. Iya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW dia mendatangi sebuah bukit yang terjal. Kemudian malaikat itu berkata, naik. Aku tidak bisa karena itu sangat terjal. Kami akan bantu kamu. Kemudian dibantu dan aku mendengar suara-suara yang mengerikan sekali, kata Rasulullah. Dan aku melihat seorang laki-laki yang digantung kepalanya di bawah sementara mulutnya penuh darah. Dan di Bukhari juga, ya, Rasulullah diperlihatkan ada orang yang berenang di sungai darah. Sementara di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang sedang menunggunya. Ketika ia telah sampai di ketepian, dibuka mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi demikian. Iya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW dibawa ke sebuah taman. Di situ Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi. Hampir-hampir Rasulullah tidak bisa melihat kepalanya. Sementara di sekelilingnya ada anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah disuruh naik ke sebuah pohon. Lalu Rasulullah melihat sebuah rumah yang indah. Ya, kemudian Rasulullah menengok ke dalam, ternyata itu arwahnya kaum mukminin. Kemudian disuruh lagi naik ke atas, naik lagi ke atas.
Kemudian Rasulullah melihat lagi rumah yang lebih indah dari yang pertama. Ternyata setelah Rasulullah lihat itu arwahnya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Lalu Rasulullah disuruh naik lagi. Maka Rasulullah melihat istana di atas awan. Kemudian dikatakan itu rumahmu. Lalu Rasulullah bersabda, biarkan aku masuk. Keduanya berkata, belum waktunya. Lalu Rasulullah bertanya, kabarkan kepadaku tentang apa yang aku lihat itu. Kata malaikat itu, adapun orang yang terlentang dan dihancurkan kepalanya, itu orang yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran. Sudah hafal Quran, sudah faham tentang banyak ilmu, tapi ia tidak amalkan. Di waktu malam ia tidur, dia tidak peduli. Adapun yang kamu lihat, mulutnya itu disobek, kata Rasulullah. Itu orang yang keluar dari rumahnya membawa isu yang dusta. Sehingga tersebar ke ufuk timur dan barat. Ini biasanya kerjaan wartawan, Pak. Bikin kebohongan, akhirnya apa? Kemana-mana. Di zaman sekarang bikin hoax, bisa kemana-mana, Pak. Itu masukin aja ke media sosial. Viral kemana-mana, ternyata hoax. Itu ngeri, ya. Kelak di hari di kuburnya itu akan digunting tuh, jadi sobek sampai ke tengkuknya itu. Ya. Adapun yang kamu lihat laki-laki dan wanita yang telanjang itu para pelacur. Adapun yang kamu lihat wanita yang payudaranya dipatuki ular, itu wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya ke anaknya. Berapa banyak zaman sekarang wanita-wanita yang karena memang modalnya tubuhnya, ya, memamerkan auratnya dan yang lainnya, mengerikan. Adapun ya orang yang digantung itu mengeluarkan darah, itu orang yang tidak berpuasa Ramadan, dia berbuka sebelum waktunya, sengaja dia buka. Adapun orang yang berenang di sungai darah itu para pemakan apa? Riba. Masya Allah. Lihat ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW diperlihatkan adab-adab dalam kubur. Di antaranya juga dalam riwayat Imam Ahmad, itu orang yang ghibah. Kadang-kadang kalau ghibahin orang enteng, Pak. Iya. Apa itu ghibah? Ghibah itu artinya menyebutkan kejelekan seseorang di belakangnya. Kita lagi ngobrolin misalnya. Ya, itu tuh orangnya lucu ya, badannya kayak kecebong misalnya. Itu orangnya lucu ya, itu orangnya ya kalau ngorok kayak kontainer ya. Iya. Di belakang dia, itu termasuk ghibah, masuk, Pak. Iya. Maka gimana dong kalau kita udah ngegibah, wajib minta maaf. Kemarin kami ngomong-ngomongin tentang antum loh. Kenapa? Kami waktu itu ngomong antum kalau ngorok kayak kontainer. Antum marah nggak? Kata dia ya nggak apa-apa, memang begitu kok, gimana lagi? Ya udah, dimaafin, alhamdulillah. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Azab kubur juga disesuaikan dengan dosa-dosa. Dosa mata akan diadab matanya, dosa telinga diadab telinganya, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan dan yang lainnya. Maka berhati-hati ya akhal Islam, setiap kita berusaha untuk jangan sampai ya melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya adab kubur.